Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhansyah dari Ilmu Perikanan dengan NIM 091058072103. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ciri-ciri wilayah pesisir. Pendapat Skor et al. Pada tahun 1998 dalam Satria tahun 2009 mengenai wilayah pesisir. 1. Memiliki habitat dan ekosistem yang dapat menyediakan sesuatu seperti ikan, minyak bumi, mineral, dan jasa seperti bentuk perlindungan alam dari badai, arus, pasang laut, rekreasi untuk masyarakat pesisir. 2. Dicirikan persaingan untuk sumber daya daratan, lautan, dan ruang oleh berbagai stakeholder, seringkali menimbulkan konflik besar dan menurunkan fungsi terpadu dari sistem sumber daya. 3. Menyediakan sumber daya ekonomi nasional dari wilayah pesisir di mana dapat mengalihkan gross national product atau GNP terhadap kegiatan seperti pembangunan, perkapalan, perminyakan dan gas, pariwisata dan lain-lain. 4. Biasanya memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan tempat yang baik untuk urbanisasi. Pendapat lain menyatakan bahwa ciri-ciri wilayah pesisir yaitu: pertama, wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi, dan geologi yang sangat cepat. Tempat di mana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam, merupakan tempat bertelur, tempat asuhan dan berlindung berbagai jenis spesies organisme perairan. 3. Ekosistemnya terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai dan pasir, muara, sungai, lamun, dan sebagainya, yang merupakan perlindungan alam yang penting dari erosi, banjir, dan badai, serta dapat berperan dalam mengurangi dampak polusi dari daratan ke laut. 4. Sebagai tempat tinggal manusia untuk sarana transportasi dan tempat rekreasi. Ciri-ciri pulau kecil. Poin pertama, terpisah dari pulau besar, dapat membentuk satu gugus pulau atau berdiri sendiri. Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor hidroklimat laut. Luas pulau kurang dari 2000 km3 dan sangat rentan terhadap perubahan alam atau manusia seperti bencana angin badai, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, fenomena penenggelaman karena kenaikan permukaan air laut. Substrat yang ada di pesisir biasanya bergantung pada jenis biota yang ada di sekitar pulau dan biasanya didominasi oleh terumbu karang atau jenis batuan yang ada di pulau-pulau tersebut. Kedalaman laut rata-rata antara pulau-pulau kecil sangat ditentukan oleh kondisi geografis dan letak pulau-pulau kecil. Secara ekologis, ekosistem pulau-pulau kecil cenderung memiliki spesies endemik yang tinggi dibanding proporsi ukuran pulaunya, memiliki risiko perubahan lingkungan yang tinggi. Perubahan ini bisa terjadi karena pencemaran atau kerusakan akibat aktivitas transportasi laut, aktivitas penangkapan ikan, akibat bencana alam seperti gempa, gelombang, tsunami, penambangan, memiliki keterbatasan daya dukung berdasar indikator ketersediaan air tawar dan produksi dari tanaman pangan, melimpahnya biodiversitas laut. Secara ekologis, pulau-pulau kecil ini pulau yang berpenghuni dan sebagian ada yang tidak berpenghuni.
Penduduk asli mempunyai budaya dan kondisi sosial ekonomi yang khas. Kepadatan penduduk yang menempati pulau ini sangat rendah. Hal ini disebabkan karena daya dukung pulau dan air tanah yang terbatas. Ekonomi lokal pada perkembangannya sangat tergantung ekonomi dari luar pulau induk dan kontinen. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, aksesibilitas atau ketersediaan sarana prasarana rendah dengan transportasi maksimal 1 kali sehari. Di samping faktor jarak dan waktu yang terbatas, jika aksesibilitasnya tinggi maka keunikan pulau lebih mudah terganggu. Perbedaan antara pulau berpenghuni dan pulau yang tidak berpenghuni. Pulau berpenghuni adalah sebuah pulau yang di dalamnya terdapat aktivitas manusia, sedangkan pulau tidak berpenghuni atau pulau terpencil adalah sebuah pulau yang belum atau tidak saat ini dihuni oleh manusia. Mungkin itu saja presentasi dari PowerPoint saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.